Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ikhwanal muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kaya, terpuji dan berkuasa atas seluruh alam ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri. Sebab Allah akan menambahkan nikmatnya kepada manusia apabila manusia itu bersyukur kepadanya. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita ingkar atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih dan sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berupa siksaan di neraka kelak. Bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan kita rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada. Seringkali dia tidak bersyukur. Hal seperti ini sudah pasti membuat hidup mereka dalam ketidaktentraman. Akibatnya mereka bisa mengalami stres yang berkepanjangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Sebab setidaknya ada 3 cara kita mengungkapkan rasa syukur. Yang pertama, melalui aktivitas lisan. Melalui ucapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahan sendiri kepada orang lain. Begitulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa bersegera memohon ampunan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Ini merupakan syukur melalui lisan. Kemudian ada juga syukur yang melalui aktivitas hati. Dalam hal ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan rasa syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses yang memiliki banyak harta ataupun tidak.
Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia tak akan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 13, manusia bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang-ulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yakni dalam surat Ar-Rahman tersebut. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah diberikan. Bagaimana kita bisa bernapas, bagaimana kita bisa melihat dan mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera ini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saja, kita sudah tidak mampu menghitung berapa nikmat yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain misalnya seperti berbagi rezeki, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kegembiraan dan sebagainya. Dalam hidup bermasyarakat, kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagi rezeki kepada para tetamu dengan memberikan jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar. Kalau kita telusuri akan kita temukan di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu berikan kepada orang lain atau kamu siarkan. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain dapat ditelusuri dalam salah satu melalui ayat ini, dengan maksud agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Ini sering disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Tentu saja tahaddus bin ni'mah ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer atau riya atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari, sebab riya merupakan akhlak yang tercela yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ungkapan syukur dalam bentuk perbuatan nyata dan hanya melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas ibadah. Hal ini bisa dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istiqamah dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap rajin beribadah melebihi siapapun di dunia ini, hingga kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Semua ini beliau lakukan sebagai pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikmatan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, syukur memang sebuah tindakan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan untuk bersyukur kepada Allah dan dicatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Semoga pula kelak kita di akhirat semua akan dikumpulkan dengan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu jawadun karim, malikun barru raufur rahim.